Katanya Yesus itu anak Elohim, benar-benar anak Elohim, itu sesat. Tadi kamu yang bilang anak Elohim. Saya ulangin lagi Berarti tadi kamu ya. sesat. Coba. Saya ulangin lagi ya, saya ulangin lagi. Ketika roh Tuhan, Sang Firman itu datang dalam daging, ketika dalam dagingnya ini disebut, dia sedang menjadi seperti anak Elohim. Memainkan, ngomong dalam tanda kutip ya, dia datang sebagai anak Elohim. Dia datang sebagai hamba Tuhan. Dia datang, sabar. Dia datang sebagai anak Elohim. Betul? Iya. Dia datang sebagai anak Elohim. Tapi dia ini bukan anak Elohim yang sungguh, karena Elohim tidak punya anak, betul kan? Betul, itu dirinya sendiri sebenarnya. Oh, berarti ibaratnya Bapa datang menyamar sebagai anak. Kata menyamar itu kurang tepat. Yang kata yang tepat tadi inkarne. Bapa menyatakan diri dalam datang daging. Bapa inkarne sebagai anak. Daging, dan dia memainkan peran sebagai anak Elohim atau anak manusia, sebagai anak domba Allah, sebagai hamba Tuhan. Sabar. Bapa Padahal itu dirinya sendiri. Tunggu sebentar. Iya, sabar. Bapa datang berinkarne menjadi seperti anak Bapa. Ya. Elohim datang berinkarne seperti anak Elohim. Iya. Itu adalah kiasan anak itu. Anak ini anak kiasan. Berarti Elohim atau Bapa atau Tuhan datang berinkarne menjadi anak Tuhan. Iya. Intinya begini, misalnya saya sebagai loading, saya ini adalah loading, sabar, saya ini adalah loading, saya datang kepada Bang Jack dengan berinkarne menjadi seperti anak saya. Ya, bener. Berarti Bapa datang ke dunia berinkarne menjadi seperti anak Bapa. Betul. Berarti ini bukan anak sungguh Bapa kan? Kalau kamu ngerti ini, tinggal tunggu waktu doang kamu akan dibaptis. Iya, sudah mulai mengerti ini teman-teman. Sabar. Makanya Yohanes 3:16, tunggu bentar. Makanya Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengorbankan anak yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Betul? Kalau ayat itu benar-benar diartikan anak beneran dari Bapak, betapa kejamnya Bapak. Saya mau tanya sama kamu sekarang, kamu punya anak gak? Punya. Anakmu mau kau korbankan? Tidak maulah. Nah, itu yang kumaksud. Itu anak itu. Saya sudah paham. Coba kamu ngomong pelan-pelan dulu, saya sudah mulai paham ini. Iya. Ku fokus ke viewernya juga. Pelan-pelan. Masa seorang bapak jangan terlalu panjang, nanti tambah miring ini. Masa seorang bapak menumbalkan anaknya? Kalau kamu ngerti ini, kamu gak akan murtad jadi Kristen. Pelajar ini dalam loading, saya kasih tahu. Kalau kamu ngerti makanya ini, diam dulu, saya mau sanggah dulu. Kamu yang ngomong sendiri, kamu pula yang tolak omongan kamu sendiri. Sabar dulu. Ya udah sanggah. Enggak, karena otakku kau yang ngomong sendiri, kau ulang yang sanggah kau. Iya, sabar dulu. Pelan-pelan. Karena otakku begitu tersanggah, otakku langsung timbul firman Tuhan yang nyangkut sama itu. Oke, sabar. Berarti ini kita ambil poinnya begini, kita ambil benang merah biar saya paham. Pencipta langit dan bumi datang berinkarne menjadi menyatakan menjadi sama seperti manusia. Iya, tapi bukan manusia. Padahal dia itu. Iya. Berarti kalau jadi sama seperti manusia bukan manusia. Yang sebenarnya adalah manusia. Saya mau tanya, oke ya, di sini ya, saya jawab dulu ya. Yang benar tuh manusia niru rupa
untuk niru rupa gambar Tuhan atau Tuhan niru rupa gambar manusia? Jawab. Kalau kau ngerti firman Tuhan. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Saya ulangi nih pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya. Yang benar, Tuhan datang dalam dunia ini, ya dengar baik-baik. Dia meniru rupa dan gambar manusia, atau sebenarnya dari awal manusia itu diciptakan seturut segambar rupanya Tuhan? Jawab. Tidak. Kok bingung ya pertanyaanmu ya? Maksudnya ini dalam ya, Karena ini itu, sangat dalam kalau ya. kau baca Alkitab, kau jangan cuma cari kesalahan Alkitab doang. Kau mesti baca dari Kejadian Oke, sampai begini Wahyu. saja, Jack, begini saja. Pencipta langit dan bumi datang ke dunia, kan dia berinkarni menjadi sama seperti manusia, tetapi bukan manusia, hanya sama seperti manusia. Ya, Dengar, bentuk yang ada kepala, ada kaki, ada tangan, itu Tuhan sudah punya duluan daripada manusia. oh berarti Tuhan punya kaki, punya kepala juga, punya tangan. Pernah belajar yang namanya tuh apa namanya tuh tubuh Kristofani Theophani, tahu? Tahu, saya tidak tahu Oke. Stefani. Makanya Manoa, teman-teman pokoknya yang tidak 2400 loading ini jauh dari kebenaran. Dia nggak ngerti Alkitab. Iya. Theophani, Kristofani, visi, misi, dia nggak ngerti. Makanya gak heran pendengarnya ini semua, maaf ya, SDM rendah semua. Oke baik teman-teman, kita coba ya, karena kita SDM rendah, coba kita tanya. Pencipta datang ke dunia berinkarnasi seperti manusia, tapi dia ini adalah pencipta yang sesungguhnya kan? Ya. Sekarang simpelnya begini, apakah pencipta menciptakan manusia untuk melahirkan pencipta? Ulangin pertanyaanmu. Apakah pencipta menciptakan manusia untuk melahirkan pencipta? Pencipta apanya dulu? Jawab. Apakah pencipta, ingat, pencipta, dengar, Ya. ini kan Jangan kau pertanyaan nanti kau saya, kesel ya. katanya kamu Jangan pintar, kau diskusi sama katanya saya, kamu kau kesel, SDM kau tinggi. kau tendang saya ya. Jangan ya. Kau kan, Iya, kau kan sabar, teman sama katanya saya. Kau kan sahabat sama saya. Jangan kau tendang saya, kau Iya. cuit saya nanti. Iya, Kau masa kesel saya mau nanti. tenang kamu? Karena Oke, semua omonganmu ku kita jawab rubah. semuanya. Luar kepalaku, tau gak? Oke. Silakan. Oke. Apakah pencipta, ini ada dua pertanyaannya, Ya. Oke. boleh? Dua pertanyaan, boleh? Boleh. Dua pertanyaan itu kamu jawab, setelah itu kamu yang menjelaskan. Ya, Oke. oke? Oke. Oke. Apakah pencipta menciptakan manusia untuk melahirkan pencipta? Itu satu. Yang kedua, apakah Tunggu, saya jawab dulu pencipta sabar dulu, akan ada dua pertanyaan. Oke. Nggak biar Apa satu-satu ini deh, ku saya ulang jawab. pertanyaan pertama. Ya, dua langsung, ini simpel kok. Apakah Oke. pencipta menciptakan manusia untuk melahirkan pencipta? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah pencipta menciptakan manusia untuk membunuh pencipta? Silakan. Oke, saya jawab ya. Tuhan menciptakan manusia bukan untuk melahirkan pencipta. Pencipta dalam bentuk roh, dia sudah ada. Tetapi yang inkarnate tadi, itu yang tadi kita bahas, inkarnate menjadi daging. Nah, dagingnya inilah yang harus lahir melalui perut Ibu Maria. Tetapi Itu kan daging Tuhan. rohnya, tunggu sebentar, enggak, itu dagingnya. Rohnya enggak. Tadi kau bilang Rohnya- daging Tuhan, sekarang kau tolak pula. Tadi kau yang bilang daging Tuhan, kau ini bicara sudah mulai Dagingnya lain Tuhan, kan? betul. Dagingnya Tuhan, tunggu sebentar. Dagingnya Tuhan yang dilahirkan oleh Ibu Maria itu benar. Dia berinkarne menjadi daging di dalam perut Ibu Maria. Dan daging inilah yang diperanakan oleh Ibu Maria. Bukan berarti rohnya dilahirkan oleh Ibu Maria. Makanya Yesus ngomong, ini ayat lagi nih, dalil lagi. Yesus ngomong gini, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Rohnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Roh Tuhan atau bukan? Ya iyalah. Rohnya Yesus itu roh pencipta. Oke, rohnya Yesus adalah Iya. roh pencipta, betul? Oke, baik. Iya. Ketika Maria melahirkan Yesus dalam keadaan hidup,
manusia kalau tidak ada roh Iya. tidak hidup. Betul? Nah, Betul. berarti yang keluar terus baik keluar dari apa? Dari bawah Maria itu, itu kan dalam keadaan hidup. Apakah itu yang keluar Iya. pencipta? Saya ulangin ya. Berarti manusia melahirkan Saya jawab pencipta. ya. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Saya jawab. Rohnya tidak seperti yang kamu bayangkan, cuman seperti dirimu atau anakmu atau orang lain yang cuman sedalam dirimu ini doang. Nih bayi. Rohnya nih. Baik Ini ya. kan ketika dilahirkan kan, bukan berarti rohnya cuma ada dalam ini doang. Roh Tuhan itu tidak terbatas, bahkan dirinya Maria sendiri pun Iya, tidak saya ada dalam tahu, roh Tuhan tetapi itu. di dalam saya tahu, tetapi di dalam Yesus itu kan roh Tuhan kan, roh pencipta kan? Betul. Nah, berarti ketika Yesus keluar dari selangkang itu kan dalam Saya keadaan mau hidup, tanya. berarti juga pencipta Saya mau keluar. tanya samamu. Saya mau tanya samamu. Apakah roh dalam diri Yesus cuma ada dalam diri Yesus doang? Jawab. Tidak akan meliputi, cuma yang kita permasalahkan yang ada dalam diri Yesus. Apakah roh di Iya. dalam diri Yesus? Tunggu sebentar. Apakah roh dalam diri Yesus ketika dia dilahirkan itu terpisah dengan rohnya Bapa? Saya tidak bilang terpisah, saudaraku. Saya tidak bilang terpisah. Makanya ku bilang tadi, apakah Kamu roh itu dengar terpisah? baik-baik. Ya, Kamu dengar baik-baik. Ya, Manusia kalau tidak ada roh, maka dia mati, betul? betul. Nah, di dalam diri Yesus ini kan roh pencipta. Kan? Roh Bukan pencipta hanya ini kan dalam, melingkupi. di luarnya pun itu roh pencipta. Iya. Iya, kan ada Aku juga di dalam Yesus Bapa, kan? Bapa di dalam aku. Iya. Apalagi Kau kau. ini kan roh pencipta itu kan melingkupi. Kan? Betul. Sampai ke dalam diri Yesus. Iya. Nah, ketika Yesus keluar dari selangkang itu kan di dalam diri Yesus itu kan roh Tuhan, roh pencipta. Kan? Bukan Sehingga di dalam dia Yesus, di hidup. luar Yesus pun itu roh Tuhan. Orang tanya bukan itu, memang kau. Bawa. Ayam. Sampai sudah masa nanti mau miring begini lagi? Masa mau miring begini lagi nanti kacamata? Pertama begini masih lurus, sampai sudah begini masih bengkok pula pikiran. Dia yang bernarasi, dia pula yang menolak narasinya sendiri. Di dalam diri Yesus adalah roh pencipta. Ketika Yesus keluar dari selangkang, itu dalam keadaan hidup. Berarti pencipta keluar dari selangkang. Tuhan pencipta menciptakan manusia untuk melahirkan pencipta. Memang gila Kristen ini. Maka dia bilang, kamu paham, saya paham. Saya paham kenapa sampai dunia ini sangat membutuhkan Tenovi sama Pak Purnomo itu. Bagaimana kau ini? Pencipta menciptakan manusia untuk membunuh pencipta. Ya Allah. Ayam. Silakan. Buat otonote naik, silakan kita diskusi. Botol sih botol, tapi jangan yang terlalu lah. Kok botol sampai begitu? Ya, halo. Dika, Halo, Sirja. Kristen ya, harus ya? Kristen. Ya, silakan open cam. Ya, oke Pak. Silakan. Bagaimana tuh? Apakah Anda setujui dengan penjelasan dia tadi? Ya kau yang nggak sanggup kau turunkan, kau pun botol juga nih. Ngapain kau turunkan? Jelas, Oke. dengarkan dulu Oke, penjelasan. diam. Apakah diam? Kalau kamu bilang saya nggak sanggup, saya tanya sama kamu, apakah pencipta menciptakan manusia untuk melahirkan pencipta? Oh, kalau sekelas kau berpikir gitu masih bingung kau. Kelasmu kan masih di kelas apa? Kelas urung-urung. Mana bisa kau pikirkan itu? Ini kan saya tanya sama kamu. Apa pertanyaanmu? Apakah pencipta menciptakan manusia untuk melahirkan pencipta? Kaunya nggak nalar nggak sampai kan disampaikan dia bukan hanya di dalam diri Yesus ada rohnya. Saya tidak tanya, Itu saya benar. tahu saya tahu roh pencipta itu melingkupi alam semesta. Tetapi kalau manusia tidak ada roh kan mati. Benar tidak? Ya pas.
Nah, Tapi apa rohnya di itu dalam orang? iya di dalam Apa diri Yesus terbatas ini dia? kan iya di dalam diri Yesus. Di dalam diri Yesus ini kan ada roh pencipta, benar tidak? Iya. Betul. Nah, ketika Yesus keluar dari selangkang dalam keadaan hidup, berarti itu pencipta yang keluar. Itulah, disitulah nampaknya botolmu, geng. Tapi ku bilang botol nggak enak. Ya botol lah itu. Oke, sekarang begini buat kamu. Sabar buat kamu. Kutanya sama kamu simpel ya. Kalau kamu bilang saya botol, oke. Kalau kamu bilang saya botol, kutanya kamu simpel begini. Sabar. Kutanya simpel sama kamu begini. Yang lahir itu yang Bunda Maria lahirkan itu Tuhan atau manusia? Ya Tuhan dan juga manusia juga. Tuhan dan juga berarti Tuhan manusia. Inilah udah langsung nyimpang kau, bego kali cara berpikirnya gitu. Yang enak aja ngomong. Kamu kan bilang yang lahir itu kan kamu bilang Tuhan sekalian manusia. Berarti kalau digabungkan Tuhan manusia. Apa arti Tuhan coba? Nah, kan mitong. Apa gitu aja? Ketawa kan. Pak, konsekuensi ketika kalian menerima Yesus menjadi Tuhan, berarti kalian harus terima Tuhan kalian pernah jadi bayi. Ya? Paham? Ya, memang iya. Iya. Memang pernah jadi bayi Tuhan Berarti kami. Tuhan Kenapa? kamu pernah jadi bayi. Ya memang pernah. Botol kali nih. La ilaha illallah, memang bodoh. Di bawah orang gila. Kok yang naik orang gila semuanya? Kok yang naik orang gila semua? Nggak ada orang waras kayaknya. Masa Tuhan menjadi bayi? Maka lahirlah Tuhan. Maka ketika Tuhan lahir, langsung dia, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan lahir, setelah itu Tuhan berfirman, oe, Kristus pimpin. Oh, kenapa menghilang dari dulu? Kenapa kau menghilang? Bikin saya emosi saja cari-cari kau dari dulu. Belajar. Belajar dari mana? Gimana kau apa kabar? Puji Tuhan baik. Saya pikir kau di Jakarta, tidakkah? Tidak. Kau di mana? Kenapa kau sudah lemah-lemah begitu? Kenapa kau lemah-lemah begitu? Kau ada masalah kah? Kepo. Kak, kau sudah menikah kah? Kau sudah menikah? Tidak jodoh. Jangan semangat. Kau kenapa begitu? Terus kau dari mana kemarin? Kau dari mana? Ya kau dari mana kemarin? Sampai kau baru saya lihat sekarang ini. Belajarlah. Kau belajar apa? Belajar Islam. Belajar Islam. Coba kau angkat tangan begini. 5 begini. Coba begini, saya lihat kau pun tangan. Coba angkat tangan begini 5. Coba begini. Kasih begini. Ya, hilang. Mencret kau lagi. Oke teman-teman, izin sebentar ya. Teman-teman, saya izin sebentar. 2,3 mata yang memandang. Saya mau izinkan sebentar. Begini teman-teman ya. Jadi